merasakan kebaikan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dimuliakan, ditinggikan
kasih Bapa. Lawat kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, mari Tuhan Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan sukacita, Engkau angkat setiap masalah kami, Engkau gantikan dengan damai sejahtera melimpah-limpah dalam setiap kami Bapa. Sukacita Tuhan memenuhi kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Bapak berkati kami, urapi kami, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sembunyikan kami di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami, memimpin kami dalam segala kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman, berkati hamba urapi hamba dengan urapan baru, dengan kuasa wibawa dan otoritas-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di balik kemuliaan Bapa. Di dalam nama Yesus, jadikan hamba juru bicara lancar di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan. Engkau tahu setiap kebutuhan kami Bapa. Kami datang dengan berbagai macam persoalan ini, dan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau tidak pernah akan membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami di hari-hari yang sukar sulit ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan kasih, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 31. Kitab Ulangan pasal 31 di Perjanjian Lama, ya. Pasal 31 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya ulangi sekali lagi. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan. Amin saudara. Haleluya. Nah, perhatikan di situ dikatakan bahwa sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan. Ini perkataan yang dikatakan Musa kepada segenap umat Israel, terlebih kepada Yosua. Karena apa? Kalau kita perhatikan dari awal ayat yang pertama, Yosua sebagai pengganti Musa. Di situ ayat yang pertama berkata, kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi.
Bapak Ibu perhatikan baik-baik, di sini ada satu perpindahan yang sangat luar biasa dari perpindahan kepemimpinan. Dan di situ kalau kita perhatikan baik-baik, sesuatu yang sudah Tuhan pakai kepada Musa, ya. Kalau kita lihat Tuhan menyertai Musa dan Harun dengan begitu luar biasa. Mereka berjalan keluar dari tanah Mesir dan di situ begitu cukup luar biasa. Nah, mujizat demi mujizat terjadi di depan mata mereka. Ketika Yosua diberikan tanggung jawab, apa yang terjadi dengan Yosua? Walaupun dia melihat begitu banyak mujizat, tetapi ketika dia disodorkan untuk dia pegang kendali, Yosua masih dalam ketakutan. Ya, dia masih dalam ketakutan. Dia bimbang, dia ragu. Apa mungkin saya? Apa mungkin? Tetapi di situ dikatakan Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Berarti apa? Yosua yang dipilih Tuhan. Yosua yang dipilih Tuhan. Saya bisa bayangkan akan pasti terjadi begitu banyak drama, ya, bukan drama Korea, bukan drama Cina, bukan. Tetapi ada drama ketika perpindahan itu. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ya, pemilihan Tuhan tepat. Kalau kita baca di sini di firman ini berjalan lurus, tetapi kalau kita lihat kenyataan hidup tidak mulus-mulus saja pasti. Nah, tetapi di sini ketetapan Tuhan untuk Yosua. Nah, kita lihat dulu. Di situ dikatakan apa? Seperti yang difirmankan Tuhan. Berarti apa? Tuhan yang telah memilih, Tuhan yang telah menetapkan Yosua. Dia dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og. Berarti apa? Orang-orang yang harus apa? Dimusnahkan. Raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu dan terhadap negeri mereka. Jadi Tuhan memimpin Musa untuk apa? Menghancurkan raja-raja orang Amori itu, dan itu menjadi bukti yang dikatakan oleh Musa kepada segenap umat Israel, kepada Yosua. Ayat 5, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Berarti apa? Dia harus tunduk pada perintah Tuhan, terus harus tunduk kepada apa yang ditetapkan Tuhan. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan di situ, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Ada yang masih takut ketika ke kamar mandi, keluar malam, ke belakang? Ada yang masih takut? Nah, gak perlu kita takut bahwa Tuhan kita lebih besar. Amin. Tuhan kita lebih dahsyat. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Kalau kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan bilang tidak akan takut, Tuhan akan menyertai. Firman Tuhan berkata apa? Tuhan yang akan menyertai kita. Karena apa?
kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Perhatikan ayat 6 ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti apa? Ada sesuatu yang harus kita perbaiki dengan hati kita, dengan rasa percaya kita, dengan iman kita. Ini yang harus kita perbaiki. Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan. Berarti kita tidak takut dalam hal apapun juga. Kita tidak khawatir dalam hal apapun juga. Kita tidak bimbang dalam hal apapun juga. Tuhan mau kita percaya. Ya, pegang teguh itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita tetap percaya sama Tuhan. Ya, jangan ada yang datang dan mulai menawarkan hal-hal yang aneh-aneh. Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hati. Jangan terpengaruh. Kenapa? Kita kembali kepada firman Tuhan. Amin. Kembali kepada firman Tuhan. Hari-hari ini adalah hari yang sukar, hari yang sulit. Tetapi kita harus bijak memilih. Kembali kepada firman Tuhan. Tawaran begitu luar biasa di luar sana. Jangan itu menjebak kita untuk menghancurkan kita. Tetapi kembali kepada firman Tuhan, kita lihat firman Tuhan, kita bisa lihat dengan jeli. Apa ini jebakan, apa ini sungguh-sungguh. Nah ini kembali, ketika kita mulai belajar firman Tuhan tiap hari, saya percaya Tuhan akan meluputkan kita. Amin. Tuhan akan meluputkan kita dari jebakan-jebakan maut dengan berbagai macam cara dan alasannya, dan kita akan luput. Karena Tuhan punya cara. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Hanya kembali kepada kita, di situ dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Ya, karena roh-roh itu, karena tuntutan-tuntutan itu, jangan takut kepada mereka. Sebab firman Tuhan berkata, roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Jangan kita tertipu. Bagaimana supaya kita tidak tertipu? Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Baca firman Tuhan, tahu firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan Roh Kudus akan pimpin kita, Roh Kudus akan tuntun kita, membuat kita melihat ke depan. Amin. Amin. Nah, di situ dikatakan apa? Sebab apa? Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Ya, janganlah takut, janganlah gemetar, sebab Dia Tuhan Allah kita yang berjalan di depan kita. Perhatikan di situ, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri dalam kondisi hal apapun. Mungkin kalau kita tidak ada masalah, semua baik-baik saja, kita melihat oh aman-aman saja. Tapi ketika ada masalah, di sini kita akan melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau kita memegang teguh kebenaran firman Tuhan, kita punya iman yang kuat, kita punya iman yang tidak gampang dihancurkan. Nah, Tuhan mau melihat itu. Sampai ada firman yang berkata, masih adakah iman di bumi? Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan mau mencari orang-orang yang punya apa? Punya keteguhan hati yang kuat. Ya, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kita tahu firman Tuhan, kita pegang teguh. Dari situ kita bisa lihat, kita bisa membandingkan apa yang terjadi dengan kehidupan kita, apa yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Dan di situ kita akan tahu. Kalau kita pegang teguh ini,
tidak akan pernah goyah. Ya, di situ dia dikatakan apa? Dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Berarti apa? Tuhan peduli dengan kita. Amin. Tuhan ada beserta dengan kita. Ini yang harus kita kerjakan. Lakukan dengan tindakan iman yang kuat. Lalu ayat 7, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ya, sampai kita memilikinya. Masuk ke negeri yang Tuhan sudah janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang. Berarti apa? Tuhan sudah berjanji itu akan digenapi. Ya, walaupun generasi yang tua janji itu kepada Abraham, tapi terus Tuhan tidak pernah merubahkan kepada keturunannya untuk membawa umat ini kembali masuk ke tanah perjanjian, karena itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Berarti apa? Kita melihat di sini Tuhan tetap setia. Amin. Tuhan tetap setia. Di situ dikatakan bahwa apa? Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Nah, ayat 8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, Tuhan bilang jangan takut, jangan patah hati atau patah semangat. Tahu orang yang patah semangat, orang yang letoi, yang nggak ada semangat hidup, yang nggak ada lagi, kalau saya mau mati aja udah sekarang, udah pasrah dengan hidup. Itulah orang yang patah semangat, orang yang patah hati. Karena apa? Karena kecewa. Karena apa lagi? Karena berbagai macam persoalan, karena berbagai macam tuntutan hidup ini. Akhirnya apa? Dia menyerah. Belum waktunya, dia sudah menyerah. Tuhan tidak mau itu terjadi. Kita bukan orang-orang yang patah hati, kita bukan orang-orang yang patah semangat, tetapi anak Tuhan yang luar biasa. Coba katakan ke kiri kanan, kita adalah anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, perhatikan di situ dikatakan apa? Dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan bilang jangan takut, jangan patah hati. Ya, berarti apa? Tuhan mau kita dengan semangat, dengan satu keberanian, dengan percaya yang luar biasa, kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membawa kemenangan bagi kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, serahkan sama Tuhan. Ya, jangan pernah kita kecut dan tawar hati, tapi tetap percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya, Tuhan akan memberikan segala yang terbaik buat kita. Ada lagu yang bilang begini, saat ini
tiada jalan hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Berarti apa? Saat tiada jalan, Tuhan ada di sana memberikan jalan keluar buat kita. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Berarti apa? Perlu kita takut hari-hari dalam menjalani hidup ini, dalam menghadapi hari-hari ini. Gak perlu kita takut, gak perlu kita khawatir, gak perlu kita bimbang dan ragu. Tuhan bilang jangan kita patah hati. Tuhan mau kita tetap percaya. Percaya akan janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Walaupun kita tidak lihat, tapi kita bisa merasakan penyertaan Tuhan. Ya, kita bisa merasakan bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan dalam hidup ini. Kita melakukan dalam hidup ini. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita. Kita tidak mampu menghadapi kondisi hari-hari ini. Kita sebagai manusia tidak mampu. Tapi kan kita punya Tuhan yang hebat. Dia yang akan memampukan kita. Dia yang akan memberikan kemenangan buat kita. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan takut, jangan patah hati. Hari ini masih ada kayak patah hati karena cinta, karena hal yang lain. Ini baru bilang cinta, langsung lihat kiri, lihat kanan. Gak perlu gitu. Ya, gak perlu kita patah hati. Kita punya Tuhan yang hebat. Nah, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Di situ dikatakan apa? Ayat 8 tadi, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Berarti apa? Segala jalan yang tidak rata, segala masalah, segala persoalan, Tuhan akan memuluskan semua buat kita. Walaupun kita berjalan naik turun, naik gunung turun lembah. Kalau ada di daerah saya, apalagi daerah Sabu, itu rumahnya cukup jauh. Satu rumah di sini, satu rumah di belakang gunung. Jadi kalau di sana dibilang dekat saja. Dekat saja itu kita mesti berjalan sampai 2-3 jam. Karena nggak ada jalan kendaraan, mobil untuk masuk ke sana. Karena jalannya turun lembah, naik gunung. Cukup jauh. Beberapa tahun yang lalu, tahun sekitar 95 atau 94, saya ke sana dan saya lihat, wow, dia bilang dekat saja, tapi ketika kita jalani itu tidak dekat, itu berkilo-kilometer. Kalau dekat itu hanya mungkin 100-200 meter atau 300 meter kita pergi nyampe, ya kan? Tetapi ini bukan, lumayan jauh, bisa berkilo-kilo. Nah, di sini dikatakan orang di sana sudah terbiasa tiap hari jalan kaki. Nah, kita yang dari kota datang untuk jalan kaki, wow, sekilo aja kita punya kaki udah kram. Ya, kenapa? Tidak terbiasa. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Tuhan sendiri yang akan memimpin. Bapak Ibu bisa perhatikan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memimpin mereka dengan apa? Dengan tiang api dan tiang awan. Ya, siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api. Mereka berjalan siang dan malam. Ya, mereka berjalan siang dan malam tanpa henti. Dan ini membawa satu rombongan yang
tidak sedikit, tapi rombongan yang sangat besar. Ribuan orang yang dipimpin keluar dari tanah Mesir. Dan mereka bukan berjalan dengan sendiri, mesti membawa barang, mesti membawa ternak mereka. Mereka keluar membawa beban yang begitu besar. Jadi kalau baru berjalan berapa kilometer sehari langsung stop. Bapak Ibu tahu begitu mereka beres-beres aja, itu butuh waktu yang cukup lama. Kenapa? Mereka membawa tenda. Tendanya harus dibuka, dibongkar semua dan disiapkan, baru tunggu apa-apa, baru mereka melangkah. Dan itu bukan hanya butuh 1 jam, itu sekian jam harus mereka habiskan. Mungkin seharian harus mereka habiskan. Dan mereka harus mempersiapkan segala sesuatu, beres-beres barang-barang mereka untuk berjalan bersama-sama. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Nah, perhatikan, coba kita lihat dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Mereka dapat berjalan siang dan malam. Dan kekuatan dari mana mereka berjalan siang dan malam? Ada yang sanggup berjalan siang dan malam? Hari-hari ini saya rasa tidak ada yang sanggup. Karena apa? Karena manusia punya keterbatasan. Dia butuh istirahat. Amin. Kita butuh istirahat. Ini dikatakan di sini bahwa apa? Mereka berjalan siang dan malam tanpa berhenti. Siapa yang memberikan mereka kekuatan? Tuhan sendiri yang memberikan mereka kekuatan. Jubah yang mereka pakai, baju yang mereka pakai, celana yang mereka pakai, sepatu yang mereka pakai tidak pernah rusak, tidak pernah robek, tidak pernah rusak. Siapa yang buat demikian? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita keluar, kita hari-hari ini ganti baju itu berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Apalagi baju yang setiap hari kita gunakan. Kira-kira berapa lama? Mereka 40 tahun gak pernah ganti baju. Ganti cuci, pakai lagi. Ganti cuci, pakai lagi. Dan gak pernah rusak baju mereka. Ini satu hal yang luar biasa. Karena Tuhan yang memimpin mereka, berjalan di depan mereka. Mereka melangkah bersama-sama. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Baju mereka, apa yang mereka kenakan, apa yang mereka bawa. Dan itu luar biasa. Ternak mereka boleh bertambah, jumlah orang boleh bertambah. Tetapi apa yang mereka kenakan itu tidak pernah rusak. Sepatu mereka tidak pernah rusak. Ada yang pakai sepatu sampai 40 tahun? Ada? Pasti nggak. Ya, pasti nggak ada. Sandal yang sampai 40 tahun nggak ada. Ini mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka kenakan itu yang mereka pakai selama 40 tahun. Dan itu luar biasa. Karena apa? Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Di situ dikatakan apa? Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap pada siang hari
dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Siang hari di padang gurun itu panasnya bukan main. Seperti hari-hari ini kalau BMKG mengatakan bahwa panasnya luar biasa. Ya, semua orang mengeluh betapa panasnya luar biasa. Baru kita keluar ke depan sebentar, wow, keringat langsung mengalir. Ya, bukan hanya di sini, di daerah-daerah pun demikian. Apalagi yang dekat dengan pantai, wow, luar biasa. Itu panasnya luar biasa. Apalagi di daerah-daerah Sumatera, lahan gambut, apa ladang-ladang minyak, itu panasnya luar biasa. Saya beberapa bulan di sana waktu tahun 2000, saya tahu panasnya luar biasa. Apalagi di kebun sawit itu baru ditanam. Sepanjang kita masuk ke dalam itu di daerah Talang Mama itu kita harus berjalan kaki. Kalau tidak ada kendaraan proyek kita tidak bisa dengan kendaraan. Biasanya hanya truk yang masuk. Dan itu ladang sawitnya, kebun sawitnya bukan hanya 1-2 hektar. Itu sepanjang mata memandang itu sawit-sawit baru ditanam. Tapi hari-hari ini sawit-sawit mungkin sudah dipanen. Karena apa? Sudah 25 tahun. Awal-awal saya datang dari Kupang, saya ke sana. Jadi kita bangun pos di sana dan itu luar biasa. Bikin rumah panggung. Dan kita bukan di dalam kota, kita di daerah, di dalam hutan. Bapak Ibu tahu ketika pada siang hari yang keluar di depan di belakang itu bukan monyet yang biasa tapi si aman yang besar-besar segini. Dan itu kalau mereka udah datang, mereka goyang semua. Satu waktu hari Minggu kita ke gereja, begitu balik datang kan kita punya atap itu pakai daun rumbia. Begitu datang atap udah hancur berantakan semua. Karena apa? Mereka goyang semua. Dan mereka datang itu bukan hanya seekor 2 ekor, datang itu segerombolan yang besar. Dan saya lihat besar-besar, dia nggak ada ekornya. Nah itu di dalam hutan. Jadi kalau kita perhatikan panasnya di sana luar biasa. Itu daerah minyak. Nah kalau kita lihat di sini, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi sepanjang siang hari dengan tiap tahun. Jadi matahari tidak langsung kena. Malam hari pun demikian. Tuhan menghalau serangga, Tuhan menghalau dingin dan segala macamnya, sehingga bangsa itu aman dalam pemeliharaan Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu tahu bangsa-bangsa di sekitar pasti gemetar. Karena apa? Yang menuntun bangsa Israel adalah Tuhan sendiri. Amin. Tuhan sendiri. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, yang menuntun kita adalah Tuhan sendiri. Kenapa kita mesti takut hari-hari ini? Kenapa kita mesti gentar? Kenapa kita mesti gemetar? Baru dengar berita kita udah kecut dan tawar hati. Tuhan mau kita tetap tenang, kuat menghadapi segala situasi. Karena apa? Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Ya, hari-hari yang susah. Tapi Tuhan mau supaya kita menghadapi. Sesukar apapun pasti ada jalan keluar. Amin. Ya, ketika bangsa Israel itu tidak melihat ada jalan keluar, di depan laut, di samping kiri kanan gunung, di belakang musuh mengejar. Ketika mereka berteriak, Musa bersama dengan bangsa itu berteriak sama Tuhan. Mereka berdoa dengan Tuhan. Tuhan buka jalan buat mereka. Ada jalan keluar. Tuhan yang akan membuat jalan buat mereka, sehingga mereka berjalan di tanah yang kering, yang tadinya laut dibelahnya sama Tuhan. Mustahil, ya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa lakukan apa saja buat kita.
Kembali kepada kita bagaimana kita dengan Tuhan, bagaimana hati kita dengan Tuhan. Mau percaya, mau kuatkan hati kita atau teguhkan hati kita, atau kita mau kecut dan tawar hati. Kembali kepada kita. Tuhan, kalau di sini dikatakan bahwa siang hari Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga mereka dari terik panas matahari, malam hari Tuhan jaga mereka dari kedinginan, Tuhan jaga mereka dari serangga-serangga yang jahat. Bapak Ibu tahu kalau malam hari serangga dari dalam pasir itu pasti keluar, karena dia keluar. Malam hari di padang gurun itu dinginnya luar biasa, gak ada tempat berteduh. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, mereka semua aman dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu kita yang sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, jangan kecut dan tawar hati, tetap percaya, andalkan Tuhan dalam segala hal, karena Dia berjanji, Dia berjalan di depan kita. Tiang awan itu berjalan di depan bangsa itu, tiang api itu berjalan di depan bangsa itu, siang dan malam. Ya, mereka berjalan sampai Tuhan bilang stop, tiang awan itu stop, maka mereka harus berkemah di situ. Mereka harus stop, istirahat. Nah, ketika tiang awan itu siap bergerak, tiang api itu siap bergerak, dan mereka berjalan. Kenapa? Tuhan sendiri yang berjalan di depan mereka. Tuhan menjaga mereka. Begitupun dengan kita sebagai anak Tuhan. Dalam segala perkara, apapun yang terjadi dengan hidup kita hari-hari ini, tetap percaya dengan Tuhan. Ya, jangan kecut dan tawar hati, tetap percaya dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya, haleluya. Nah, di situ dikatakan apa? Saya ulangi sekali lagi ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam di dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Mereka berjalan siang dan malam, tidak pernah lelah, ya, tidak pernah lelah. Itu yang terjadi. Haleluya. Haleluya. Oke, mari kita hampir berdiri bersama-sama. Haleluya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan tidak mau kita takut, kita patah semangat, kita patah hati. Tapi Tuhan mau kita percaya, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membawa kita keluar dari setiap persoalan, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Haleluya. Glory bagi terima kasih Bapa. Ini kami semua, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami membawa setiap persoalan kami membawa seluruhnya kepada Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau menuntun kami, Engkau berjalan di depan kami, Engkau memimpin kami. Kami tidak akan takut menghadapi apapun juga. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau mengenal kami jauh daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau tahu kebutuhan kami
perseruan kami. Engkau dengar setiap doa kami, Tuhan. Engkau dengar setiap isi hati kami, Tuhan. Engkau angkat segala persoalan kami. Engkau angkat setiap masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan yang mengalir melimpah-limpah dari kami, Tuhan. Kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Engkau, karena kami tahu Engkau Allah yang berjalan di depan kami. Engkau ada di sekeliling kami, Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami hancur. Engkau tidak membiarkan kami jatuh. Engkau tidak membiarkan
dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Haleluya. Oke, kalau sudah, mari kita angkat setiap persembahan kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiap. Kami mengangkat setiap persembahan kami Tuhan. Ya, apapun yang kami persiapkan dari tempat kami masing-masing, Engkau memberkati setiap persembahan ini. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, baik yang mengirim lewat rekening Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati juga, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau berkati kembali dengan luar biasa. Apa saja yang dikerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Pada kita, Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan, nyatakan hadirat dan lawatan-Mu dalam setiap kami. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara bagi kami. Engkau memimpin kami hari-hari yang ada di depan kami, sehingga kami tetap kuat, kami tidak patah hati, kami terus percaya bahwa Tuhan memimpin kami, Tuhan berjalan di depan kami. Engkau menghalau setiap lawan-lawan kami, Engkau menghancurkan setiap musuh-musuh kami. Terima kasih Bapa, kemenangan demi kemenangan kami raih Tuhan. Berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam pelayanan kami, berkati kami dalam studi kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk mamanya Marta Tuhan yang dalam kondisi hari-hari ini lagi di ICU Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dia Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi dengan hidupnya, apa yang terjadi dengan hatinya Tuhan. Kalau dia patah semangat hari-hari ini, oh mari Tuhan Engkau lawat dia Tuhan. Engkau bangkitkan iman dalam dirinya, Engkau kuatkan dan teguhkannya Tuhan. Engkau pulihkan dia Tuhan, otot-ototnya, urat-urat, saraf-sarafnya semua Tuhan, bagian-bagian organ-organ tubuhnya Tuhan lawat Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan mamanya Marta dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Masa depannya ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru bagi setiap keluarganya Tuhan. Kami Marta dan juga kokohnya dan seluruh keluarga besar, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka, dana biaya yang dibutuhkan Tuhan berkati juga di dalam nama Yesus. Engkau menyediakan segala yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Lani di rumah yang dalam kondisi belum pulih total Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dan Mama
segala kutuk sakit penyakit ini. Kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau gantikan dengan kekuatan baru, semangat baru, dan juga dia boleh berdiri kuat teguh di hadapan-Mu Tuhan, dan masuk kembali Tuhan hari esok hari dalam pekerjaan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk Hosea yang berulang tahun. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan Engkau berikan setahun lagi kepada dia Tuhan. Engkau mempercayakan dalam hidupnya Tuhan. Masa depannya kami taruh dalam tangan-Mu. Kami tahu satu perkara, masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat dan dahsyat dan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga Tuhan yang sakit di rumah yang tidak kami ketahui, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan lawat mereka, Tuhan jangkau mereka, jamah mereka di dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh, mereka menjadi kuat di dalam Engkau, mereka pulih dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam bisnis, pekerjaan, usaha apapun yang dilakukan oleh umat-Mu Tuhan, mari Tuhan Engkau lawat Tuhan, Engkau memberkatinya, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau dalam nama Yesus. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji disembah. Haleluya, haleluya. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini pun tetap Engkau memberkati kami kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini. Kami taruh dalam tangan Bapak Prabowo, Bapak Gibran. Engkau berikan kesehatan yang luar biasa, Engkau berikan kekuatan baru kepada mereka, semangat yang baru, roh yang menyala-nyala Tuhan, menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di bawah mereka pun Tuhan berkati mereka dengan luar biasa, sehingga mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala urusan kami pun kami serahkan dalam tangan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang mengelola, yang mengurusnya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati dia dengan ajaib, dengan dahsyat. Berikan kekuatan baru, berikan semangat baru di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya.